Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nurpuada dengan NIM 1900886. Tadi pagi saya mengunjungi salah satu sekolah dasar di Kota Bandung yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, di sana saya mengadakan sesi wawancara dengan beberapa peserta didiknya terkait cita-cita mereka. Nah, penasaran kan? Langsung saja lihat video selanjutnya. Namanya siapa? Noval, Jaga Noval Nur Rahman. Udah punya cita-cita belum mau jadi apa? Jadi pemain bola. Kenapa pengen jadi pemain bola? Apa aja. Siapa favoritnya kalau dari pemain bola? Messi. Oh iya. Nah, buat jadi pemain bola, Noval harus apa? Main dengan giat. Oke, udah. Makasih ya. Namanya siapa? Bima. Siapa? Bima. Cita-citanya mau jadi apa? Main bola. Sama kayak Noval ya, jadi pemain bola. Nah, buat jadi pemain bola, berarti harus apa? Harus latihan giat. Latihan giat. Latihan giatnya misalnya kayak apa? Kayak apa ya? Oke, makasih ya. Namanya siapa? Dava, Udah punya cita-cita belum? udah Mau jadi apa cita-citanya? pemain bola. Sama berarti ya sama teman-temannya. Nah, buat jadi pemain bola tuh kira-kira harus ngapain aja? Belajar dengan giat-giat untuk jadi pemain bola yang bagus. Iya ya, makasih ya. Halo, namanya siapa? Agif. Agif. Agif udah punya cita-cita belum mau jadi apa? Udah. Mau jadi pengusaha sukses. Oh, nah buat jadi pengusaha sukses kira-kira Agif harus ngapain? Harus nurut sama orang tua, ngebantu orang tua. Oke, semoga terwujud ya jadi pengusaha sukses. Namanya siapa? Agus Suhendan, Nah, Agus udah punya cita-cita belum mau jadi apa? udah punya mau jadi arsitektur. Oh, kenapa bisa pengen jadi arsitektur? Dari dulunya suka nggambar, udah gedenya mau jadi arsitektur biar bisa membuat rumah bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, kan tadi cita-citanya tinggi banget ya mau jadi arsitektur. Nah, biar bisa jadi arsitektur kira-kira harus ngapain aja? Ya harus nurut sama orang tua, harus berusaha yang terbaik bagi orang tua. Oke, makasih ya. Semoga cita-citanya terwujud jadi arsitektur. Setelah hari Rabu kemarin saya melakukan wawancara dengan peserta didik sekolah dasar. Hari ini tanggal 15 Oktober 2021, tepatnya hari Jumat, saya melakukan sesi wawancara lagi dengan salah seorang guru yang menjadi inspirasi saya. Penasaran kan? Simak video berikutnya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Gina, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yiyin, Ibu sekarang bekerja sebagai apa? sebagai guru pendidikan agama Islam. Baik. Untuk menjadi guru kan bukan hal yang mudah ya Bu gitu. Nah, bagaimana proses Ibu untuk bisa mencapai titik menjadi seorang guru? Oh, itu untuk mencapai titik untuk menjadi seorang guru, terutama guru itu adalah hal pekerjaan yang mulia. Kemudian dari awal, sejak awal kan ayah juga seorang guru, ibu juga seorang guru. Nah, hanya ayah diangkat jadi kepala sekolah. Kalau ibu itu seorang mama yang hanya jadi guru, tetapi di tengah-tengah perjalanannya mama itu berhenti mengajar, padahal waktu itu sangat diperlukan sekali, tetapi lebih memilih di rumah. Akhirnya dari guru keluar. Nah, melihat dari pendidikan ayah, semua anak-anak pun ingin mencapai seperti ayah. Nah, awal mulanya semua anak-anak itu disekolahkan ke keinginannya masing-masing gitu.
karena seorang ayah, seorang ibu pun mengikuti keinginannya. Akhirnya ibu melanjutkan pendidikan. Waktu itu emang sih tidak bercita-cita untuk jadi guru, tetapi hanya ingin melanjutkan sekolah dan kuliah saja. Tetapi pada akhirnya setelah mengikuti pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri, kemudian lanjut ke kalau dulu sih tahun 76, tahun 77 itu nggak ada sanawiyah, tetapi yang disebut PGA 4 tahun. Nah, lanjut ke PGA negeri 6 tahun. Bukan berarti 6 tahun belajarnya, bukan. Cuman PGA 4 tahun belajarnya 4 tahun, di PGA 6 tahun belajarnya 2 tahun. Nah, di situ merasa tersentuh sekali karena pada waktu itu belajar pedagogi, belajar metodik, ya didaktik metodik tentang bagaimana terhadap kepada anak. Akhirnya tersentuh, ingin bercita-cita di situ, ingin menjadi guru. Karena apa? Kalau jadi guru itu adalah hal yang paling mulia. Lagi pula bisa mendidik anak-anak di rumah, bisa mendidik anak-anak di sekolah, tentu bisa mendidik anak-anak di rumah. Nah, pada waktu itu ketika belajar didaktik metodik, akhirnya kan kalau di PGA 6 tahun itu ada yang disebut praktek mengajar. Nah, di situ seru sekali dengan praktek mengajar. Akhirnya menjadi terus ingin terus menjadi guru. Akhirnya tercapailah. Nah, setelah itu mengikuti ini dulu tahun 1986 testing yang terakhir, ikut tes CPNS. Akhirnya alhamdulillah di situ berpacu ingin menjadi guru untuk anak-anak. Akhirnya luluslah di situ. Tetapi belajar untuk jadi guru tidak berhenti di situ saja kalau belajar, karena ilmu itu ingin terus didapat dengan cara melanjutkan kuliah lagi. Nah, pada waktu itu melanjutkan kuliah susah sekali. Karena apa? Waktu diangkat tahun 1986 udah jadi PNS di situ. Tetapi merasa kurang ilmu, ingin terus belajar. Akhirnya tercapailah mengikuti kuliah di STAI. Setelah selesai di situ kuliah, akhirnya teruslah menjadi guru dan diterapkan kepada anak-anak juga. Senang sekali. Kemudian setelah lulus dari situ, kepala sekolah pun senang melihat anak buahnya itu diwisuda pada tahun itu. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Seperti itu, ternyata perjuangan untuk menjadi seorang guru itu dari pengalaman ibu itu sangat panjang, sangat kompleks gitu, sehingga sekarang sudah mencapai titik seorang guru. Berapa tahun mengajar? Nah, kurang lebih 34 tahun ya kurang lebih 34 tahun, alhamdulillah. Seperti itu, ternyata banyak hal yang dilakukan oleh guru gitu supaya bisa menyentuh hati siswanya. Nah, karena mungkin untuk seusia SD, siswa itu kan punya banyak cita-cita gitu. Dari ibu sendiri, apa motivasi kepada siswa atau apa pesan ibu kepada siswa generasi muda bangsa? Nah, kepada anak-anak, ibu selalu gini di kelas, selalu diberikan gambaran, ditayangkan kepada anak-anak nih, misalnya yang dokter begini, menjadi guru begini, itu kepada anak harus tetap memberikan motivasi bahwa
menjadi guru adalah hal yang paling mulia. Kemudian awalnya anak-anak misalnya bertanya, Bu, kalau jadi guru berat enggak? Gitu. Nah, kalau ada anak yang bertanya seperti itu, kita jangan memberikan hal-hal yang beratnya. Kita harus memotivasi bahwa mendidik, bahwa memberikan ilmu kepada orang lain itu adalah hal-hal yang paling mulia dan dicintai Allah, dan nanti anak-anak pasti akan mau mengikuti seperti itu. Kemudian untuk generasi penerus ya, untuk generasi jangan pernah kalau ingin jadi guru jangan berharap aku ingin kaya, nggak boleh aku ingin kaya jadi guru, jangan seperti itu dulu. Kemudian tetap kita satu ikhlas. Kemudian tetap kepada anak itu kepada anak-anak yang yang beda misalnya ekonomi di rumah, kemudian jangan dibeda-bedakan. Misalnya ini anak tukang sampah, ini anak pejabat, nggak boleh. Guru itu harus tetap memberikan suri teladan yang baik. Kemudian tetap kepada anak-anak memberi motivasi dan lihat karakter siswa juga. Kita harus memperlihatkan melihat karakter anak itu, oh begini, jangan pernah dibedakan. Nah, dari sisi itulah mereka akan mencintai kita juga, senang kepada kita kalau kitanya kepada anak meraih dengan ramah. Jadi muncul Sunda mah ngindung budak teh. Nah, seperti itu supaya ngindung, jadi kita itu harus tetap meraih semuanya. Dan juga kepada generasi penerus, silahkan kalau mau jadi guru, jadilah guru yang ramah, jadilah guru yang ikhlas, jadilah guru yang untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, itu pada generasi penerus, jangan ada uang ngajarna semangat, jangan. Nanti itu mah kalau ada rezeki kan, kalau kita ikhlas menjalankannya, rezeki itu toh tidak akan kemana. Allah pasti mencintai kepada siapa orang yang ikhlas. Itu Ternyata pesan ibu untuk anak-anak penerus bangsa ini sangat berkesan dan sangat memotivasi kita gitu, untuk tidak berorientasi pada materi namun berorientasi pada keikhlasan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga isi pesan yang diberikan itu sangat bermakna bagi teman-teman atau adik-adik yang menonton atau teman-teman di kampus ya, menjadilah orang yang ikhlas. Nah, itu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Gina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.